aja. Dan aku gimana ya? Hari ini pengen singkat saja dan aku ingin membagikan beberapa kisah secara singkat dan materi secara singkat ya, teman-teman. Oke. Pertama-tama konbanwa minasang. Hari ini pertemuan ke-9 seperti yang tadi aku bilang. Dan kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang sebelumnya ya, teman-teman. Oke, ini cara putarnya gini. Oke, jadi aku sebenarnya ini materi ini harus aku sampaikan di hari pertama, tapi entah kenapa aku lupa gitu ya. Kenapa nggak masukin materi ini gitu. Jadi aku pengen menjelaskan Jepang itu negara kayak gimana sih. Ini seperti yang kita tahu di bagian kiri ini kita bisa lihat kalau misalnya ada foto gedung-gedung gitu, nggak mencakar langit sih kalau foto ini, tapi ini foto yang aku ambil dari HP aku sendiri, dan di situ ada karaoke, internet komik cafe, jadi cafe komik gitu ya. Terus ada apa ini ya, go apa itu, nggak tahu, pokoknya ada kayak restoran makanan gitu, grill wine, nggak tahu apaan. Terus ada Rakuten, apa tuh aku nggak tahu. Terus di bagian kanannya ada peta Jepang, teman-teman. Ini tuh peta asli Jepang. Sebenarnya pas aku pertama kali tahu kalau peta Jepang itu lebih kecil dari Indonesia tuh aku kaget jujur aja, karena aku ngerasa kayak Jepang itu powerful banget, se-powerful itu. Tapi ternyata pas ngeliat di peta aslinya, ternyata tidak begitu ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Bentar. Oke, kita lanjut. Oke, jadi aku mau ngejelasin secara singkat museum di Jepang tuh ada apa aja sih gitu. Jadi musim di Jepang itu ada 4 ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju gitu. Seperti yang kita lihat foto di atas ini ada warna-warni indah banget ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Jepang, kita bakal ngelihat perubahan gambar-gambar, bukan gambar, pemandangan yang sangat indah gitu dari perubahan musim tersebut gitu. Terus nanti aku jelasin kenapa sih musimnya berubah ya. Terus ini nih kota yang foto di bawah kita bisa lihat, ini tuh adalah pemandangan kota Jepang pada tahun 2000-an, 2010-an. Dan itu ada yang menanya, Reina-chan. Oke, musimnya ada musim semi yang banyak sakura. Terus ada musim panas yang itu panas banget, terik banget. Dan aku ngerasa panasnya di Jepang tuh bener-bener panas ya. Kalau panas di Indonesia, panasnya masih ada kayak hawa-hawa air gitu, tapi kalau panas di Jepang kayak bener-bener kering gitu. Terus kalau musim gugur, itu banyak hijau, daun-daun yang jatuh, terus karena daun-daunnya mempersiapkan untuk musim dingin, jadi akhirnya rontok lah, banyak pohon yang rontok. Dan biasanya sebelum rontok itu daun-daunnya menjadi seperti kayak kuning terus merah gitu. Itu yang terjadi di musim gugur. Terus musim dingin baru deh nggak ada nggak ada daun-daunan. Hampir semua tanaman di sana rontok karena pohon-pohonnya mempersiapkan untuk musim semi nanti, untuk memekarkan daun-daun atau bunga-bunga yang indah gitu ya, Reina-san. Oke. Ya, sama-sama, Reina-san. Oke, sekarang kita lihat foto di sini yang tadi aku bilang, ini gedungnya gede banget ya, teman-teman. Beda sama kayak Indonesia. Meskipun di Indonesia juga ada sih, tapi menurut aku agak lebih telat daripada Jepang. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita aku bakal menjelaskan kenapa sih Jepang tuh ada 4 musim. Kenapa sih? Kayaknya udah pernah belajar ya kalau ISDE. Jadi Indonesia tuh kenapa sih cuma 2 musim, Kak? Gitu. Jadi seperti ini jawabannya.
Jadi bumi itu bulat ya. Bumi itu membentuk kayak sebuah bulatan yang padat seperti bola gitu ya. Kemudian memutar-mutar mengelilingi matahari gitu. Dan yang paling kena ke matahari yang paling dekat adalah di bagian garis khatulistiwa seperti yang kita bisa lihat ada peta Indonesia warna merah terus biru gini, bisa lihat kan ya? Back. Aduh, salah. Gimana sih caranya? Nah, gini. Oke. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah sini di atas Australia itu ada peta Indonesia. Kita bisa lihat nggak ada kursor lagi ya, gimana ya? Kita bisa lihat ada peta Indonesia. Terus di bagian atasnya ini yang warna merah di bawah Rusia. Terus bagian kanannya Cina itu ada warna merah. Itu adalah peta Jepang. Kecil ya daripada Indonesia ternyata. Dan kenapa Indonesia tuh nggak ada musim gugur atau musim semi? Itu karena paling dekat dengan matahari dan hal itu membuat jaraknya sangat dekat dengan matahari sehingga tidak pernah menjadi dingin gitu, maksudnya gak kena es, bukan gak kena es, bagiannya tidak menjadi bagian yang dingin. Kita bisa lihat kalau misalnya di Greenland atau Rusia pasti ada musim dinginnya, pasti musim dingin identik dengan musim dingin karena dia tuh bagian atasnya bulatan gitu ya teman-teman. Dan ini mungkin agak susah sih dimengerti, tapi kita sebagai pengetahuan aja, bagian kanan ini maksudnya adalah ini adalah perubahan gugurnya sakura atau rontoknya bunga atau bukan ding, kebalik, bermekarnya bunga sakura terlebih dahulu itu dimulai dari bagian bawah gitu, di bagian bawah peta Jepang. Di bagian sini yang pink, aduh nggak ada kursor. Aku cari kursor. Ini kayak bisa nggak ya? Oke. Ntar ya teman-teman, aku hidupin kursornya dulu. Gimana sih? Bukan kursor. Bisa gak ya? Wait ya teman-teman. Oke. Dah, bisa. Oke. Maaf membuat lama menunggu. Oke, dah. Dan kita bisa lihat di bagian kiri ini dari bagian bawahnya Jepang ini adalah bagian yang paling pertama bermekaran bunga sakura gitu. Jadi dari sini kemudian ke atas baru ini paling lama nih. Jadi di bagian atas Jepang ini paling ketemu paling pertama mekarnya itu bulan 5 ya. Iya kah? Terus ini bagian bawahnya adalah paling awal rontok gitu. Jadi kita bisa lihat di bagian sini yang paling atas nih paling pertama rontok kemudian ke bawah gitu ya. Jadi bagian bawah Jepang ini sangat lama rontok ya. Begitu. Oke, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang baju apa sih yang ada di Jepang. Biasanya, kenapa sih baju Jepang itu mahal gitu ya, teman-teman pernah mikir gak kayak gitu? Kenapa sih baju Jepang itu kayak awet dan mahal gitu? Dan ternyata kita kalau lihat di sini, orang Jepang tuh sangat memperhatikan musim, nggak kayak di Indonesia. Karena orang Jepang itu sangat perhatian terhadap perubahan suhu atau perubahan perubahan musim di Jepang. Jadi mereka membuat baju-baju yang kelihatan simpel tapi sebenarnya hangat atau enggak kelihatan praktis gitu, bisa ya pakai gitu, lebih mudah di kehidupan.
Di sini juga ada nih apa sih namanya, kipas untuk leher, ada kayak gini ya teman-teman di Jepang tuh. Dan mungkin karena di Indonesia cuma ada 2 musim dan kedua musim tuh nggak terlalu ekstrim, jadi orang Indonesia nggak perlu nggak terlalu memikirkan perubahan. Tapi kalau orang Jepang itu sangat-sangat memperhatikan perubahan gitu, sedikit pun gitu. Jadi sehingga orang Jepang sangat berinovasi terhadap barang-barang yang dipakainya gitu. Terus ini juga nih ada banyak show, ini ishos, ini bukan ini. Maksudnya yang warna merah ini artinya adalah makanan gitu. Orang Jepang juga karena perubahan musim yang sangat ekstrim gitu ya. Jadi makan makanan yang bisa dihasilkan pada musim tertentu itu cuma beberapa atau enggak cuma buah-buah tertentu atau sayur-sayur tertentu, sehingga orang Jepang juga sangat memperhatikan gimana cara membuat makanan gitu. Terus gimana di musim apa gitu harus membuat makanan. Dan di sini juga ada toko kayak apa ya namanya? Biasanya di Indomaret, bukan di Indomaret, di apa ya kalau di Indonesia di Lawson gitu ya. Kalau di Indonesia ada Lawson, terus bagian ini kayak ada makanan-makanan berjejer, terus ada kan ya, aku lupa namanya itu apa. Tapi ada di Jepang kayak juga seperti ini ada. Gitu. Oke. Lanjut. Sekarang juga tempat tinggal gitu. Lagi-lagi yang aku pengen bilang di sini, orang Jepang tuh sangat inovatif. Meski contohnya ini dia tuh lantai, tapi di bawahnya kayak penghangat gitu, sehingga orang Jepang nggak kedinginan ketika musim dingin. Terus juga ini ada kotatsu namanya. Kotatsu kayak ini kayak selimut, tapi di bawahnya ada Itu kayak buat kayak, jadi nanti kayak kaki kita bisa masuk ke situ gitu, jadi hangat gitu. Iya, bener banget. Ini biasanya dipakai di musim dingin ya. Bener banget. Reina-san sepertinya tadi yang bilang ya. Ini bener banget, ini banyak banget pada zaman 1990-an sampai 2010-an, tapi katanya tahun ini 2010 ke atas tuh mulai jarang karena ada ini nih kayak lantai penghangat gitu. Jadi ada yang masih memakai kotatsu, tapi sekarang udah beralih lebih ke praktis, maksudnya lebih praktis gitu ya, seperti yang tadi aku bilang. Terus ini juga masih ada ya orang yang naik ke atas, apa sih namanya, atas atap, terus menurunkan salju. Tapi sekarang kayaknya banyak ya, kayaknya aku pernah lihat di TikTok sebuah alat yang sangat gampang menurunkan salju dari atap. Dan nggak tahu sih itu inovasi dari siapa, tapi nggak kayak gini lagi kalau zaman sekarang gitu, teman-teman. Oh iya, sama biasanya di atap-atap Jepang itu ada kayak penghangat, jadi saljunya tuh udah otomatis meleleh gitu. Biasanya itu ada di gedung-gedung yang emang gedung-gedung bagus ya, gedung-gedung perusahaan bagus, atau enggak perumahan yang udah bagus lah gitu, teman-teman. Terus ini juga ada event di Jepang. Biasanya kalau musim semi ada kayak Hanami. Di Hanami ini kita melihat salju bareng-bareng. Terus menggelar karpet, terus kita makan bareng keluarga sambil ngeliatin bunga-bunga. Terus juga ada musim panas, biasanya ada Hanabi Taikai. Hanabi Taikai itu maksudnya festival kembang api ya. Jadi kita malam-malam keluar terus pakai yukata yang kayak kimono versi versi lebih ringannya. Terus kita ada kayak main games gitu-gitu. Terus kita bisa beli banyak makanan, beli banyak jajanan di sana, itu ada seperti ini. Terus musim gugur ada Bungkasai. Bungkasai itu tahu? Jadi Bungkasai itu seperti kayak festival sekolah yang biasa diadain kayak di universitas atau enggak SMA. Dan ini anak-anak SMA sendiri atau enggak anak-anak univ sendiri yang membuat toko-toko gini gitu. Mereka disuruh membuat seperti ini. Dan mereka semangat sih. Bukan disuruh lagi, tapi emang semangat gitu. Jadi sehingga
emang tradisi ini masih ada sampai sekarang ya. Kayaknya di Indonesia juga ada sih. Dan ini adalah salju gitu. Bulan kok salju sih? Salah deh, musim dingin. Kok salju ya? Musim dingin adalah ada Yuki Matsuri gitu. Di sini ada kayak apa ya namanya? Patung, seperti patung yang dibuat dari salju asli gitu. Dan ini ada itunya loh. Ada pembuat profesionalnya. Jadi bikin ini nggak apa ya? Nggak main-main gitu. Bukan orang biasa yang bukan orang biasa yang bikin seperti ini, gitu ya, teman-teman. Gitu, oke. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Oke, kita untuk mengefisiensikan waktu, aku ingin nggak apa-apa, buru-buru aja. Karena sepertinya semuanya juga pada puasa, pada mempersiapkan hari esok. Jadi hari ini aku bakal menyampaikan materi tentang huruf ya. Gitu. Oke, kita akan mempelajari tentang ini. Ada tsuchi, ue, shita, sen, ko, yama, de, go, sama sho. Kok nggak maju-maju ya? Wait. Kok nggak maju? Kayaknya ini agak sulit ya sih kalau buat kayak penulisannya gitu kan, biasanya kalau hiragana, katakana kan masih lebih mending. Kalau kanji itu menurut aku kayak agak susah aja sih dalam penulisannya. Bener banget. Kanji itu emang sebenarnya katakana sama hiragana itu datangnya dari kanji ya. Jadi kanji duluan gitu. Kanji yang hiragana dan katakana adalah kanji yang disederhanakan oleh orang Jepang asli menjadi sebuah huruf yang lebih mudah dan lebih gampang dibaca. Jadi awalnya orang zaman dulu tuh baca yang isinya kanji semua, satu deret atau enggak beberapa paragraf itu kanji semua, jadi kayak bingung gitu ya. Dan pada zaman dulu orang yang belajar kanji itu bukan orang biasa, jadi cuma orang-orang pinter dan orang-orang tertentu yang bisa baca kanji gitu. Dan karena ada sesuatu peristiwa, banyak peristiwa lah yang terjadi di dunia pendidikan Jepang, di dunia penulisan Jepang, sehingga saat ini kanji-kanji itu emang digunakan secara umum gitu. Oke, gitu ya. Bisa dimengerti, semoga ya. Oke, sebenarnya aku pengen tanya, tapi karena waktunya terbatas sekali, jadi aku langsung saja coba tebak kalau misalnya ini tuh apa sih? Jadi ceritanya adalah ini adalah sebuah rumah yang belum dibangun gitu. Jadi ini adalah setumpuk tanah yang ditumpuk untuk membuat rumah. Jadi ini adalah tanah. Tanah ya. Jadi maksudnya apa sih? Jadi orang zaman dulu kan belum ada itu ya, belum ada kayu ya. Maksudnya kayunya nggak kepikiran gitu sampai gimana cara membuat kayu menjadi rumah gitu. Sehingga orang zaman dulu membuat rumah dari tanah yang dibekukan gitu. Sehingga jadilah tanah seperti ini, tanah yang menggunung, sehingga itu disebut tanah. Gitu. Biasanya dibaca tsuchi, atau bahasa asli Jepangnya tsuchi, tapi kalau bahasa dari Tiongkoknya to atau todai, dodai, tochi. Gitu. Dan ini terdiri dari 3 coretan, guys. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke ini. Apa sih ini? Ada yang bisa tebak nggak? Apa ya? Dia apa ya? Kok Yang serem? bawahnya itu kayak orang lagi senyum gitu deh. Iya ya, kayak senyum. Kayak serem ya, matanya cuma satu. Oke, ada yang bilang Hairasang kayak mulut badut. Hah? Casang nak sensei? Maksudnya gimana nih? Oke. Karena bingung, kita lanjut aja ya. Ini adalah kanji. Oke. Casang bilang nah di huruf hijaiyah. Oh iya bener ya. Nah di huruf hijaiyah. Bagian muslim itu adalah huruf nun. Huruf nun. Oke, kita akan ini tuh ternyata artinya adalah atas ya. Jadi
bagian titik di atasnya itu menjadi garis gitu. Kemudian dihubungkan dengan garis lagi, kemudian diratakan dengan garis gitu. Jadi artinya adalah atas, gitu. Di atas sana, di sana gitu. Bahasa Jepangnya ue, terus kadang disebut juga uwagi, atau kalau uwagi itu maksudnya terdiri dari kanji atas dan baju. Jadi baju atasan gitu, uwagi. Terus ada agaru, ageru, ada kami, ada noboru, naiki, terus jozna, bagus gitu. Gitu ya, teman-teman. Bingung. Oke, sekarang sepertinya kanji selanjutnya aku tahu kanji apa. Treng, ini kanji apa nih? Kan tadi kan kanji. Kebalikannya. Bener banget. Ini adalah, langsung aja, ini adalah kanji bawah. Ini adalah kanji bawah ya, teman-teman. Jadi garis, terus diluruskan, terus dihubungkan, sehingga ini menjadi kanji bawah. Gitu. Bahasa Jepangnya shita, terus oriru menurunkan, sagaru diturunkan, bukan diturunkan. Sagaru itu ke belakang gitu ya. Terus kudaru kudaru ya, kebalikannya mendaki lah intinya. Terus moto bagian awal atau akar gitu. Akar masalah, maksudnya akar masalah yang akar ya. Gitu ya. Haira-san bilang kayak teh cumin dikasih coretan. Cuman kayak teh cuman. Bener ya? Iya bener ya. Ya gitulah ya. Ini adalah huruf T terus dikasih coretan dikit. Jadi bawah gitu. Ingat aja T ke bawah gitu ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kok nggak maju-maju ya? Oke, ini apa nih, teman-teman? Ini ada sih penjelasan ininya, Jepangnya. Tapi semoga bisa dimengerti kalau misalnya aku tempel. Ya, kayaknya susah sih, karena ini ternyata adalah kanji yang bukan dari gambar asli gitu. Kanji ini berasal dari gabungan kanji arti dan gabungan kanji cara baca gitu. Jadi aku langsung aja. Ini adalah kanji seng atau 1000 atau ribuan. Jadi ini adalah gabungan antara kanji seng dan bukan kanji seng, kanji ju atau 10 ditambah orang gitu, hito gitu. Kenapa? Ju itu mengartikan suatu arti, sehingga ini tuh maksudnya ju di sini tuh sesuatu yang banyak ya. Jadi terus ditambah dengan suaranya hito, sehingga seng gitu. Dan ini adalah kanji 3 huruf juga. Oke. Mungkin banyak yang masih nggak paham, tapi aku juga nggak paham. Jadi ya tanya ke Google. Oke, kita lanjut. Ini adalah kanji apa sih, teman-teman? Kayaknya aku pernah ngasih ini deh. Di mana ya? Apa belum ya? Ini apa sih, teman-teman? Kayak ada tangan. Terus, iya ya, kata Hairasang ini mirip kanji besar. Oh, berarti Hairasang inget ya, minggu lalu kita belajar apa? Hampir mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, clue-nya adalah dia anak kecil, teman-teman. Jadi ini tuh kanji, ini anak gitu. Ini adalah kepalanya, terus tangannya, terus kakinya gitu. Ini adalah kanji anak kecil. Ya, dan kanji ini punya 3 coretan, cara bacanya ko, terus kadang dari Tiongkoknya ada shi, ada su gitu. Ini banyaklah, kalian baca aja sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kayaknya aku pernah ngasih ini gak sih? Kayaknya belum ya. Apa udah ya? Aku tuh nggak inget. Kenapa ya? Otak aku udah puyeng. Ini kanji apa nih? Ini kanji apa ya, teman-teman? Kanji bukit. Arif Sang bilang ini kanji bukit. Bisa jadi ya, Arif Sang. Haira Sang belum pernah. Berarti emang belum pernah. Aku yang kepusingan karena tugas.
Kaira-san bilang kanji gunung. Oke, kita coba cek ini kanji apa. Wow, ternyata ini adalah kanji gunung, teman-teman. Haira-san bener banget. Rasang juga bener. Detik-detik terakhir. Jadi ini katanya karena gunungnya itu 3, jadi sehingga digambarkan disederhanakan menjadi garis gitu. Jadi sehingga tersisalah kanji seperti ini gitu ya. Biasanya dipanggil Yama ya. Yama Michi, jalan gunung, terus Yamagoya, pondok gunung, Yamashita, kaki gunung, terus Kazang bisa dipanggil sang juga, tapi bukan sang yang manggil orang ya. Kazang atau gunung berapi, pokoknya intinya yang ada gunung-gunung ini pasti berhubungan sama gunung. Itu aja. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini apa sih? Kayak aku juga bingung ini apa ya. Aku lupa lagi ini kanji apa ya. Kayak mochitsuki kali ya. Tahu mochitsuki gak ya? Jadi mochitsuki itu sebuah tradisi di Jepang di mana mereka tuh membuat mochi pakai benda ini nih. Jadi benda ini nih, palunya ini gede banget, terus ditumpuk gitu ke sini, dan mochinya ditaruh di sini gitu ya teman-teman. Terus dibuatlah mochi yang lembut gitu, biasanya pas tahun baruan. Haira-san tahu ya. Oke. Gitu teman-teman. Ini kenapa ya? Ini kanji apa ya? Aku lupa loh. Apa ya? Oke, kita lihat aja ya langsung. Aku juga penasaran jadinya. Kanji go katanya, maknanya nggak ada. Apa nih maksudnya? Ternyata ini memang kanji yang cuma ada onyomi ya, atau nggak ada cara baca Jepangnya langsung gitu. Cuma ada dari Tiongkok, yang diambil dari Tiongkok. Biasanya dipakai di gozeng atau gogo atau shogo. Itu gozeng itu maksudnya pertengahan hari, atau gogo atau akhir hari atau PM. Terus shogo itu tengah hari gitu. Jadi kalau misalnya disimpulin ini adalah hari gitu ya. Kenapa ya dikasih mochi kayak gitu ya? Aku jadi penasaran kenapa ya. Mungkin karena bikin mochinya pagi-pagi kali ya, atau enggak di perharian, di tengah harian, sehingga dibuatlah kanji seperti ini. Gitu. Aku kurang yakin ya. Oke. What katanya ya, kata Herasan. Oke, aku juga what gitu sih. Sebenarnya aku nggak paham kenapa kayak gini. Oke, kita lanjut. Oke. Ini sebenarnya awalnya ini aku nggak paham karena di Google itu susah banget nyari gambarnya. Susah banget nyari gambarnya, sehingga aku cuma dapet gambar yang kaki boneka seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya ngerti sih kalau misalnya dijelasin, tapi ternyata kalau mencari gambarnya itu yang susah intinya gitu. Katanya kata Haira-san kanji jatuh atau kanji kaki gitu. Nyambung. Pasti kakinya berguna sih, maksudnya kakinya pasti ada hubungannya gitu. Dan ini ada kayak gini, bentuk kayak gini, terus ada kayak gini, maksudnya apa sih gitu. Awalnya juga aku nggak paham, tapi emang susah sih kalau digambarin. Oke, kita lihat aja ya. Ternyata ini adalah keluar atau mengeluarkan. Jadi ceritanya kakinya tuh kayak disilang gitu, satu ke atas, sehingga kakinya satu keluar gitu. Jadi katanya seperti itu. Jadi ini dari kanjinya dari kaki yang keluar satu gitu, atau 2 gitu. Jadi dari situ. Oh gitu, kata Hairasak. Oke. Sebenarnya aku tuh mikirnya pas awal aku nebak ini tuh kanji seperti apa, dari mana, aku tuh mikirnya ini dari kanji gunung. Jadi gunungnya tuh lambat laun menggunung sehingga terlihat keluar gitu ya, tanahnya keluar gitu. Jadi aku mikirnya kayaknya ini ada hubungannya sama gunung, tapi ternyata tidak ya gitu teman-teman. Ini kanji mengeluarkan. Ada dasu, ada deru, ada idasu, ada izu, ada shu, ada sui.
gitu. Kebanyakan kita menggunakan dasu sih, mengeluarkan artinya. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini apa sih? Ada yang bisa nebak? Ini apa? Tumbuhan. Bener, ini tumbuhan ya, emang tumbuhan sih. Apa tuh teman-teman? Ada yang bisa nebak lagi yang lain? Ayo, nebak. Sebenarnya ini lebih ke makna. Emang ada hubungannya sama tumbuhan ini, tapi lebih ke makna. Oh, kata Hera sang kanji tanaman. Ada Arif sang kanji berubah. Terus kanji tanaman. Iya, kanji tanaman 2 kali. Oke. Jadi kita lihat ya, teman-teman. Jadi ternyata ini adalah kanji kehidupan atau berkaitan dengan kehidupan ya. Kebanyakan berkaitan dengan kehidupan. Seperti kayak umareru atau lahir, ikiru hidup, ikasu menghidupkan, terus ikebana merangkai bunga. Kenapa merangkai bunga? Karena bunganya itu emang hidup kan. Haeru itu tumbuh gitu. Haeru tumbuhan yang tumbuh gitu. Terus hayasu atau menumbuhkan, nama mentah, asli atau bahan dasar, bahan baku. Ini benar-benar artinya ada kehidupan banget ya. Kanji tumbuh. Orang asing bilang kanji tumbuh. Kamu ngelihat kayak gitu kan? Oke. Dan ternyata ini adalah kanji tumbuhan yang berasal dari tanaman yang ke atas, gitu. Tanaman yang mulai tumbuh sehingga dibikinlah kanji seperti ini gitu, teman-teman. Oke, dimengerti? Dimengerti. Oke, kita tebak ya. Ini kanji apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kanji yang baru banget sih tadi, iya kan? Iya. Oke. Iya, yain aja katanya. Kanji kehidupan, berkaitan dengan kehidupan. Ya, bener banget. Rasang sama ya rasang. Bener banget ya. Ini kanji yang berhubungan dengan kehidupan. Artinya adalah hidup gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mau nge-SG sesuatu pakai kanji ini bisa nih. Hidup gitu. Tentang hidup gitu. Oke, sekarang ini nih teman-teman, ada yang masih ingat gak ini kanji apa? Kanji anak, kata Haira Sang. Arif Sang juga kanji anak. Bener banget ya, teman-teman. Ini kanji anak. Ini kita bisa ingat dari ini atas kepalanya, terus tangannya, terus ini kakinya. Gitu. Ini gampang ya. Ini apa sih, teman-teman? Kanji ketiga. Oh, Haira Sang cepet banget nih. Ini kanji tanah. Bener banget ya. Rasang juga bener banget. Ini kanji tanah. Ini berasal dari gundukan yang dipakai buat rumah. Gitu. Ya, teman-teman. Oke. Ini tuh sebenarnya aku tuh pengen menjelaskan ini lebih jauh, tapi aku takut itu keterbatasan waktu. Jadi aku pengen jelasin sekilas aja. Jadi untuk Januari ini, kita lihat bagian sini aja ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih? Ini. Susah deh. Gimana sih cara gedenya? Aduh, susah. Aduh, gimana sih? Gini aja deh. Oke, aku pengen jelasin sebuah apa ya namanya event di Jepang yang terjadi setiap bulannya. Jadi Januari ini adalah di mana orang Jepang tuh biasanya merayakan tahun baru dengan berkumpul dan keluarga, terus ke Otera, terus mereka minta doa, berkat, terus beli omikuji. Itu biasanya dilakukan di Januari emang ya, karena emang tahun baru. Biasanya pas Desembernya atau tanggal 31 Desembernya sebelum Januari biasanya mereka bersih-bersih rumah gitu. Bersih-bersih besar gitu mereka bilang. Mereka benar-benar bersih-bersih dari ujung ke ujung rumah gitu. Sehingga tahun barunya mereka menyambut hari dengan sangat bersih. Itu orang Jepang banget. Oke. Terus ada Februari, ini biasa disebut mamemaki gitu.
Jadi awalnya sebenarnya Mamemaki ini dilaksanakan oleh orang-orang yang tinggi doang pada zaman dahulu, tapi lambat laun ini menjadi tradisi Jepang saat ini gitu. Biasanya ada satu orang yang pakai topeng, terus anak-anak disuruh lempar kacang gitu. Kenapa? Untuk apa sih? Itu Itu katanya, katanya untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya, Kak? iya bener banget Raina Sang. Ini bener banget ya. Yang tadi dibilang bener banget. Jadi ini tuh buat mengusir roh-roh jahat gitu. Bener banget. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke Maret. Ini adalah Hinamatsuri. Hinamatsuri itu apa sih? Hinamatsuri itu biasanya perayaan untuk anak perempuan gitu. Biasanya disebutnya gitu. Dan biasanya mereka memajang boneka-boneka di altar gitu. Dan bagian paling atasnya ada cewek dan cowok, queen dan king, gitu. Terus bawahnya ada kayak yang membuat sake dan sebagainya, ke bawah masih banyak lagi gitu. Itu biasanya untuk merayakan perempuan gitu. Merayakan anak kecil perempuan gitu. Sebenarnya ini pada zaman dahulu ini tuh sebenarnya dirayakan di sungai dan apa ya, mengalirkan boneka gitu, boneka ke sungai gitu. Itu pada zaman dahulu, tapi berubah menjadi seperti ini. Gitu ya. Kayak Cina ya, kayak tradisi Cina gak sih? Ya emang kayak tradisi Cina ya, karena emang biasanya festival di Jepang tuh diambil dari Cina, kemudian dimodifikasi sama orang Jepang gitu. Oh, dan ini April teman-teman. April di Jepang itu tahun perubahan atau tahun melanjutkan ke kelas baru itu biasanya dilakukan di April gitu, kayak seperti apa ya, kelas baru kayak gimana ya bilangnya, Sotsugyo Shiki atau apa ya, graduation, aku bilang graduation, biasanya dilakukan di April, terus masuk ke sekolah juga baru April gitu. Kayak kalau di Indonesia kayak Juli sama Agustus ya biasanya. Gimana? Rasang, kayaknya aku tahu tapi gak tahu deh gimana maksudnya. Gitu ya teman-teman. Gitu. Ini adalah salah satu event besar di Jepang di bulan April. Kemudian Mei ada Koinobori. Koinobori ini biasanya dilakukan untuk merayakan apa yang namanya, anak-anak gitu. Jadi mereka membuat kayak seperti layang-layangan, tapi agak beda dari layang-layangan biasa. Jadi mereka membuat kayak bentuk ikan, kemudian di apa ya, diayun-ayunkan di angin gitu. Gimana ya? Aku pernah lihat kayak gitu, Kak. Ya, bener banget. Yang kayak gitu ya. Jadi kayak ada bentuk ikan kan ya? Iya, aku Ya, lupa namanya. koinobori namanya, koinobori. Ini namanya koinobori ya, teman-teman. Biasanya ada kayak tiangnya gitu, terus kemudian dialir-alirkan angin. Ini adalah koinobori di bulan Mei. Kemudian Juni. Juni itu apa ya? Juni itu sebenarnya gak terlalu banyak ya. Jadi biasanya di bulan ini banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama orang-orang secara pribadi gitu. Karena emang bulan ini jarang banget kegiatan, kecuali emang kegiatan tertentu. Kalau di sini ada ajisai ya. Ajisai ini tanaman di bulan Juli gitu. Oh, sama biasanya di bulan Juni ini ada festival gitu. Terus Juli ini juga festival sih. Juli sama Juni itu karena sangat terik-terik pada saat musim panas, jadi emang banyak banget kegiatan yang dilakukan sama daerah-daerah atau enggak nasional. Dan kemudian ini apa ya namanya, kanzashi. Oh, kanzashi aku tahu. Ini tuh apa ya, koinobori tahu gak ya? Bukan koinobori, salah. Jadi ceritanya itu awalnya
ada sebuah perempuan dan seorang perempuan dan seorang laki-laki dipisahkan karena mereka berbeda kasta. Kemudian pada hari tertentu di bulan Juli ini mereka bisa ketemu setahun sekali gitu. Dan mereka mengambil cerita ini dari cerita mitos gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat langit di atas Jepang, itu tuh kayak ada bintang-bintang yang berjejer banyak dan itu dianggap sebagai sungai gitu sama orang Jepang. Kemudian di sisi lawan sisinya itu ada satu bintang yang terang banget dan satu bintang lagi yang terang banget, itu dianggap sebagai perempuan dan si laki-laki itu gitu. Orihime dan Hikoboshi namanya. Kalau kalian pengen tahu bisa search di Google ya, teman-teman. Kemudian ini Agustus, aduh ini apa ya gambarnya ya? Agustus ini juga banyak dirayakan festival musim panas ya. Jadi banyak banget kegiatan yang istilahnya panas lah. Gitu. Ini ada Hanabi gitu. Hanabi itu yang tadi aku bilang festival di Jepang yang isinya tuh banyak bukan gerobak, apa ya, yatai itu apa ya? Kayak sebuah apa ya, gerobak jalan tapi bagus gitu, gimana ya aku bilang. Jadi ada banyak games, terus kita bisa makan-makan jajanan di sana. Terus ini ada kembang api di langit atas pas musim panas gitu. Ini adalah Hanabi Taikai biasanya. Terus kemudian September ada Tsukimi. Kalau misalnya teman-teman tahu Tsukimi itu apa? Tsukimi itu jadi kita biasanya makan makan sebuah makanan yang dibikin dari beras. Kemudian makan ini sambil ngeliat bulan. Itu namanya tsukimi gitu, teman-teman. Terus kemudian ada Oktober, ada Halloween. Ada Halloween. Emang ya, orang Jepang tuh memasukkan budaya-budaya luar ke Jepang gitu. Ya seperti kalian tahu sendiri lah Halloween itu seperti apa. Kemudian November ini juga sebenarnya bulan yang sepi karena itu bulan ini banyak diadakan kegiatan sekolah seperti Bungkasa yang tadi aku bilang festival sekolah, atau enggak kegiatan membaca buku gitu, banyak dilakukan di bulan November. Kemudian kalau Desember ada yang namanya, ini kalian tahu lah ya, ini apa? Christmas. Natal. Ya benar banget, orang Jepang aku bilang mereka tuh nggak semuanya orang Kristen, tapi ternyata mereka juga ikut merayakan Christmas gitu. Gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak ya. Aku tuh pengen jelasin semua satu-satu, tapi aku takut gak cukup waktunya. Banyak banget. Banyak banget. Oke gitu teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, oke. Sebenarnya ada 9 menit lagi dikit, tapi ini aku mau tadi kasih lihat, ini tuh Orihime dan Hikoboshi. Jadi kalau kalian lihat langit-langit atas, ini kayak ada sebuah sungai gitu, terus di sisi sini ada Orihime, terus di sini ada Hikoboshi, gitu, teman-teman. Gitu ya. Ini apa nih? Ini tuh yang bagian aku tunjuk sekarang, ini kegiatan sekolah. Jadi ada Tanjokai, ada Hana Matsuri atau festival sakura, festival bunga gitu, yang ngelihat bunga sambil makan-makan bareng. Terus ini ada bulan 5 apa nih? Hahanohi. Oh iya, Hahanohi itu hari ibu ya kalau di Jepang. Terus kalau bulan itu ibu ya Kak? Iya, Haha itu ibu. Terus Cici itu ayah ya. Jadi bulan 6 ini ada Cici no Hi. Jadi bulan 6 di Jepang ada hari ayah gitu. Terus 7 atau Juli ada Tanabata
gitu. Kita kayak ada bambu gitu, terus kemudian kita nulis keinginan di situ di kertas, kemudian ditempelkan di bambu. Itu adalah Tanabata, festival Tanabata. Terus 8 ada apa ya namanya? Obongnya Semi. Obongnya Semi itu festival di mana diadakan untuk merayakan orang-orang yang sudah berlaru gitu, udah meninggal. Ninggoy, meninggal. Kemudian September, ya itulah Otsukimi, kita makan nasi beras yang dibulatkan sambil ngeliat bulan. Kemudian ini apa nih, Undokai. Undokai itu festival olahraga di Jepang yang diadakan di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah ada. Gitu. Di Indonesia juga ada ya. Dan ini 11 apa nih? Chigosa, terus Bunkanohi. Oh ya, yang tadi aku bilang banyak diadakan festival-festival di sekolah gitu. Festival kayak murid sendiri yang menyediakan toko-tokonya itu diadakan di November. Kemudian 12 Christmas, kemudian 1 Januari ada apa ya? Shogatsu atau yang bulan pertama tadi, yang kita ke Tera, kemudian memanjatkan doa katanya. Terus 2 apa nih, Setsubong atau apa ya, melempar kacang. Kemudian 3 ada Hinamatsuri yang tadi aku bilang kita memajang boneka gitu. Gitu ya teman-teman. Sepertinya ini banyak ya. Tapi sebenarnya tidak cukup waktunya kalau aku jelasin semua. Jadi mungkin kita sampai di sini saja. Sebelum itu aku pengen minta foto bareng kalian ya teman-teman. Udah banyak ya. Aku nggak sadar udah banyak yang datang. Oke, sebelum itu aku mau minta foto, boleh? Boleh. Oke, bentar aku mau foto. Astaga. Kenapa? Hairasam. Oke. Gimana ya aku minta fotonya? Bentar. Aku sekali screenshot, terus aku mau minta difotoin sama pemilik Hikari dulu ya, bentar. Oke, di foto dulu ya. 1, 2, 3. Aku mau ikut. Sorry, Jana. Foto. Foto mau. Enggak boleh, enggak pakai jilbab. Tapi ini keluar dan kasih tahu aku gimana. Kalian lagi ya, bentar dulu ya. Ini lagi buka WhatsApp. Dari kakak juga bisa kali kak, pakai screenshot. Gak bisa karena ini dari tablet, jadi bentuknya bukan kayak laptop. Aduh. Agak ini WhatsApp-nya lambat sekali. Aku mau difoto. Apakah sudah difoto? Ini aku mau difoto Bang Yomi pakai jilbab. Udah difoto? Udah difoto sih, belum ditaruh di WhatsApp. Berarti udah ya, berarti. Atau sekali lagi? Tunggu. WhatsApp-nya nggak mau deh. WhatsApp. Hah?
Halo, Sacang. Hai. Ini udah selesai ya? Iya udah, kan aku cepetin. Udah nggak mau dia ini. Nggak mau buka-buka. Umi, this is so soft. This is so soft. Enggak. It's a dream to sleep on one. It's a dream to sleep on one. Apakah udah atau belum? Oh, Iya, cuma sekali nggak apa-apa. it's so soft, Mama. Kalau ada fotonya nggak? Ada sih, cuma Wait. Wait, Mom. wait. You have to wait. Press wait. Sepeda jangan. Gonna close it and reopen it. That's what I do. Elsa. Apakah going. udah? Iya. There. You can sit now. Oh udah. Apa Sacang? Kenapa? Udah satu aja ya, nggak apa-apa ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih semua yang udah hadir. Pas aku ngeliat ternyata ada banyak yang udah datang, aku kaget. Ada Arifsang, ada Hikarisang, ada Hairasang, ada Reinasang, ada Rasang, ada Casang, ada Setia Aiska Sang, ada Zajat Sang. Terima kasih semua udah datang malam ini. Pertemuan kita benar-benar tinggal dikit lagi ya. Sebentar lagi bakal selesai teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku tutup aja kali ini. Yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya menjalankannya. Oke, semoga berkah Ramadan kali ini dan pelajaran yang hari ini teman-teman semua dapatkan. Oke, kita tutup saja sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Bye-bye.